kalau sampai dia ini menang, apalagi cita-citanya jadi presiden, waduh kayak apa ya. Dinamika jelang pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017 kian memanas. Para calon gubernur tebar pesona di mana-mana. Mereka berlomba jelang pesta demokrasi 5 tahunan di ibu kota negara Indonesia, DKI Jakarta. Pesta demokrasi pasca reformasi selalu menyedot perhatian publik. Karena di era ini jauh berbeda dengan era Orde Baru yang sudah tumbang 18 tahun lalu. Corak dan langgam pemimpin yang arogan, brutal, dan anti rakyat kecil perlahan tapi pasti mulai ditinggalkan. Singkatnya, pilkada yang ada hari ini adalah buah emas dari era reformasi. Menjelang pilkada DKI tahun 2017, tiba-tiba seorang tokoh reformasi bersuara lantang. Dia adalah Amin Rais, salah satu tokoh nasional yang terbilang berjasa dalam membawa gerakan reformasi 98. Dalam sebuah acara di Temanggung, Jawa Tengah baru-baru ini, Amin Rais bersuara keras terhadap Basuki Cahayapurnama. Ahok dituding telah mengubur hidup-hidup demokrasi. Bagaimana mungkin seorang gubernur di DKI itu demikian arogan, demikian meremehkan semua lembaga negara, menantang-nantang, ya seolah-olah dia jadi dewa. Menurut saya itu harus dihentikan, ya. Kalau seperti ini nggak dihentikan, ini akan jadi presiden bahwa politisi bisa ngomong kotor, bisa mengumpat, bisa menghujat dan lain-lain, ya. Tidak layak jadi gubernur omongannya kotor, ya. Jadi saya kira ini bukan perkara ras, bukan perkara agama, tapi saya pikir rakyat Jakarta perlu berpikir ulang. Karena kalau sampai dia ini menang, apalagi cita-citanya jadi presiden, waduh kayak apa ya. Nanti kita jadi orang punya pemimpin yang beringas, ya, yang bengal, dan kadang-kadang juga bengis. Ya. Saya tidak ada dengaling-aling. Kritik yang dilontarkan Amin Rais pun kemudian ditanggapi oleh Ahok. Amin Rais ya gimana ya, orang tua kita hargai kan. Tapi saya ingatkan Pak Amin Rais, tahun 2006 akhir, waktu saya jadi bupati, dia kasih saya penghargaan sebagai aktor demokrasi sesungguhnya. Aku dikasih PIN dari Amin Rais. Dia masih baru selesai ketua MPR, dikawal datangnya di Ancol. Dia kasih saya penghargaan, terus dia ngomong gini sama saya titipkan perjuangan demokrasi reformasi Indonesia kepada kamu, kasih PIN, pakai emas lagi. Kamu ingat ini aja, mungkin dia udah tua pikun lupa. Kritik otokritik dalam kasanah demokrasi merupakan kelaziman yang seharusnya menjadi bahan renungan. Tanggapan Ahok yang dinilai serampangan justru membuat berang Partai Amanat Nasional. Bagaimana tidak? Amin Rais merupakan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional. Bukan Pak Amin yang pikun, tetapi Ahoklah yang pikun. Nah, karena dia lupa bahwa Pak Amin ketika menyematkan PIN itu ada titipan berat untuk reformasi ini. Ya kan, jaga demokrasi dengan baik, tata kerama, etika, tunjukkan cara memimpin yang bagus. Semua itu kan dilanggar oleh Ahok sekarang. Nah, jadi menurut saya Pak Amin nggak salah. Pemberian PIN itu nggak salah waktu itu. Nah, ada pesan tersendiri dari PIN itu. Nah, semuanya sekarang dilanggar. Menurut saya memang Ahok mesti melepaskan PIN itu, harus menyerahkan kembali kepada Pak Amin. Nah, jadi bukan Pak Amin yang pikun, tetapi Ahoklah yang pikun. Lupa dia terhadap pesan-pesan itu. Pada tahun 2006, Amin Rais menyematkan PIN demokrasi untuk Ahok. Karena saat menjadi Bupati Kabupaten Belitung Timur, Ahok dinilai menjalankan demokrasi sejati dan membela hak rakyat. Namun, saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, tindakan Ahok dalam melakukan penggusuran, seperti di wilayah Pasar Ikan Luar Batang, justru sangat jauh dari esensi demokrasi.
Keterlibatan dan komunikasi dengan rakyat menjadi hal yang tak pernah dipedulikan. Buruknya pola komunikasi dan pelibatan rakyat dalam banyak kebijakan di Jakarta sebenarnya sudah dirasakan sejak lama oleh jajaran DPRD DKI Jakarta. Pak Gubernur itu orang yang cepat mengambil keputusan, tetapi lemah di dalam melibatkan banyak pihak. Itu berdialog. Selalu kan mengatakan urusan nanti kalau dampaknya, misalnya penggusuran, contoh misalnya penggusuran terhadap normalisasi. Dia yang penting dibongkar dulu baru berdialog. Coba perhatikan rekomendasi dari Komnas HAM nggak ada yang ditanggapi. Lembaga tinggi negara itu lembaga negara tidak ada yang ditanggapi. Pengamat kebijakan publik Agus Mambagio menilai langgam kepemimpinan Ahok sedikit meniru gaya militer. Saya akui beberapa pekerjaannya baik kan, kayak Kak Sungai dan seterusnya memang bukan pekerjaan dia sendiri, tapi ketegasan dia untuk melakukan itu, misalnya mendenda yang selama ini melanggar KLB, melanggar macam-macam di bangunan kan tidak dikasih uang, ya sehingga tidak ada korupsi, terus dia minta dia suruh bangun apa. Itu hal yang baik terobosan, tapi sekali lagi hanya mulutnya. Terlepas dari sosok Ahok, mencermati dinamika jelang Pilkada DKI Jakarta yang memanas, Agus berharap para politisi memberikan pendidikan politik yang bisa mencerdaskan rakyat pemilih. Nah itu yang saya bilang itu melelahkan dan membuat tidak memberikan pendidikan politik yang baik buat publik. Semua mencoba mencela, jadi antara yang mendukung dan yang tidak itu sudah menurut saya sudah keterlaluan. Bebas sih bebas, tapi sudah nggak jelas itu info dari mana, dia tambahin, dia timpa lagi, dia tambahin lagi. Nah itu saya lagi itu tidak mendidik. Pilkada DKI Jakarta sudah dekat. Terlepas siapapun yang nantinya terpilih, publik harus mendapatkan sosok pemimpin yang terbaik dan memuliakan rakyatnya. Menjadi kritik keras Ketua Dewan Pembina Partai Amanat Nasional, Amin Rais, kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Amin bahkan meminta agar rakyat tidak memilih pemimpin dengan karakter arogan dan otoriter dalam Pilkada DKI mendatang. Partner kerja Ahok di DPRD DKI Jakarta mengakui bahwa Ahok memang memiliki langgam yang minus dalam dialog, diskusi, dan penyerapan aspirasi. Itu sudah lama sebetulnya saya cermati, saya amati fenomena seperti ini sejak Januari. Sejak Januari, kehidupan atau tatanan birokrasi Pemda itu, bahasa yang saya sering gunakan under press, di dalam tekanan. Di dalam tekanan seorang gubernur yang menurut saya dalam melakukan leadership, di dalam leadership itu salah satu poin pentingnya komunikasi itu tidak harmonis. Mencaci maki di depan publik, ya kan? Kemudian jarang memuji, sedikit memuji, banyak mencaci, itu kan menimbulkan psikologis yang berat buat bawahnya. Berdialog gitu dengan pimpinan itu tidak ada, maka pilihannya menurut mereka yang memilih mundur adalah pilihan yang terbaik. Walaupun menurut saya tidak seharusnya ya kalau Pak Gubernur membuka diri berdialog, saya kira tidak terjadi. Cuma kan Pak Gubernur kan selalu menutup dialog. Selain bekerja di bawah tekanan, akibat gaya kepemimpinan Ahok, setidaknya beberapa pejabat di lingkup DKI Jakarta pun mengundurkan diri. Pengamat kebijakan publik Agus Mambagio menilai Ahok memiliki permasalahan dalam gaya kepemimpinan. Persoalan itu cuma satu, mulutnya, ya. Dimana lagi kan secara ketimuran juga nggak baik, karena kan semua sidang atau rapat dia kan di YouTube. Ya buat sebagian orang itu nggak dia santet aja udah bagus ya buat orang Indonesia. Jadi maksud saya hanya mulutnya saja. Meski kritik terus melanda gaya kepemimpinan Ahok jelang Pilkada DKI Jakarta 2017, namun popularitas Ahok tetap tinggi. Bahkan di tengah kasus sumber waras dan 4 gulipat reklamasi Teluk Jakarta, Ahok belum tergoyahkan.
adalah Populi Center melalui surveinya yang menyebutkan tingkat kepuasan warga Jakarta terhadap kepemimpinan Ahok sebesar 81,5%. Sedangkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta sebesar 73,3%. Untuk saat ini dari Ahok kita bisa melihat dari tingkat kepuasan terhadap kinerja dan kepemimpinan. Artinya masyarakat di sini cukup puas dan menganggap bahwa gubernur incumbent kredibel dan capable untuk mengatasi segala kerumitan masalah di DKI Jakarta. Terbukti misalnya dari banjir. Banjir yang awalnya itu benar-benar masuk dalam top 3 kasus yang harus segera diselesaikan di bulan April ini, banjir sudah tidak lagi masuk even dalam top 5 kasus yang harus diselesaikan. Ini kan artinya ada progres perbaikan. Terlepas dari metode survei yang digunakan, namun pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyoal soal netralitas hasil survei jelang pilkada. Kalau kita lihat, saya orang yang tidak percaya survei terus terang, karena survei itu dibuat sesuai dengan yang bayar kan. Jadi kalau mau pastinya dibayar ini. Jadi tidak ada itu. Jadi menurut saya ya, saya tidak terlalu percaya survei. Untuk referensi boleh. Lembaga Populi Center memang belakangan menjadi sorotan karena ada nama Suni Tanuwijaya di dalamnya. Suni disebut-sebut menjabat sebagai Dewan Penasihat Populi Center dan dikenal dekat dengan Ahok. Lantas, benarkah kinerja Ahok sebagai gubernur yang diyakini memuaskan sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan? Kami pun menelusuri data pembanding untuk menilai kinerja Ahok dan Pemprov DKI. Tim TV One akhirnya mendapatkan dokumen dari kantor Kementerian Dalam Negeri yang berisikan data pemerintah daerah terbaik 2016. Dalam dokumen itu disebutkan, ada 12 Pemda yang memperoleh penghargaan pemerintahan terbaik. Daerah tersebut kemudian meraih penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha, penghargaan tertinggi kepada Pemda berkinerja terbaik. Sayangnya, DKI Jakarta, Surabaya, dan Bandung tidak masuk di dalamnya. Padahal ketiga daerah tersebut memiliki kepala daerah yang cukup populer. Kenapa orang yang sangat populer di sosmed, sosial media, masuk di TV dan sedang tampil main terobosan tidak dapat, itu juga ada. Ya mungkin Pak Ahok bagus di mata pendukungnya, tapi dari segi manajemen pemerintahan kita bisa nilai tidak bagus karena apa? Banyak permasalahan, satu daya serap, keterlambatan APBD dan seterusnya itu sangat mempengaruhi daya serap anggarannya. Itu juga. Ya artinya satu item daya serap misalnya, itu harusnya kalau kita pertengahan tahun 50%, 3/4 tahun 75, akhir tahun 100. Dia kan sangat slow, lambat. Lambat ini karena banyak konflik dengan DPRD. Jadi manajemen pemerintahan itu dilihat dari keseluruhan komprehensif. Tidak saja dari segi aspek gubernurnya, tapi kepemimpinan dia terhadap mitra kerja dengan DPRD, ya. Kemudian bagaimana membangun dengan kekuatan sosial politik yang ada di daerahnya dan seterusnya. Jadi seorang kepala daerah kalau sudah mendapatkan Parasamya Purnakarya Nugraha, sebenarnya kalau dia 5 tahun mau mencalonkan lagi 5 tahun berikutnya, tidak usah kampanye. Itu sebuah bukti pengakuan negara terhadap daerah itu. Terhadap kapabilitas juga. Terhadap dia, termasuk kepemimpinan dia dan kinerja masyarakat secara keseluruhan. Artinya acceptability-nya juga sangat tinggi, performanya dari segi juga sangat tinggi, ketaatan dari pusat juga sangat tinggi, banyak-banyak lah. Realisasi semua sektor juga tinggi, dan termasuk pelayanan publik juga sangat bagus, terobosannya juga bagus, hampir semua aspek bagus. Itu kalau dapat Parasamyanya. Sumarsono menuturkan, penilaian pemerintah pusat terhadap kinerja Pemda berdasarkan pada hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Penilaian tersebut didasarkan pada laporan kerja formal dan bukan didasarkan popularitas semata. Kalau sampai dia ini menang, apalagi cita-citanya jadi presiden, waduh kayak apa ya. Dinamika jelang pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017 kian memanas. Para calon gubernur tebar pesona di mana-mana. Mereka berlomba jelang pesta demokrasi 5 tahunan di ibu kota negara Indonesia, DKI Jakarta.
Pesta demokrasi pasca reformasi selalu menyedot perhatian publik. Karena di era ini jauh berbeda dengan era Orde Baru yang sudah tumbang 18 tahun lalu. Corak dan langgam pemimpin yang arogan, brutal, dan anti rakyat kecil perlahan tapi pasti mulai ditinggalkan. Singkatnya, pilkada yang ada hari ini adalah buah emas dari era reformasi. Menjelang pilkada DKI tahun 2017, tiba-tiba seorang tokoh reformasi bersuara lantang. Dia adalah Amin Rais, salah satu tokoh nasional yang terbilang berjasa dalam membawa gerakan reformasi 98. Dalam sebuah acara di Temanggung, Jawa Tengah baru-baru ini, Amin Rais bersuara keras terhadap Basuki Cahayapurnama. Ahok dituding telah mengubur hidup-hidup demokrasi. Bagaimana mungkin seorang gubernur di DKI itu demikian arogan, demikian meremehkan semua lembaga negara, menantang-nantang, ya seolah-olah dia jadi dewa. Menurut saya itu harus dihentikan. Ya. Tetapi Ahok lah yang pikun, lupa dia terhadap pesan-pesan itu. Pada tahun 2006, Amin Rais menyematkan PIN demokrasi untuk Ahok. Karena saat menjadi Bupati Kabupaten Belitung Timur, Ahok dinilai menjalankan demokrasi sejati dan membela hak rakyat. Namun, saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, tindakan Ahok dalam melakukan penggusuran, seperti di wilayah Pasar Ikan Luar Batang, justru sangat jauh dari esensi demokrasi. Keterlibatan dan komunikasi dengan rakyat menjadi hal yang tak pernah dipedulikan. Buruknya pola komunikasi dan pelibatan rakyat dalam banyak kebijakan di Jakarta sebenarnya sudah dirasakan sejak lama oleh jajaran DPRD DKI Jakarta. Pak Gubernur itu orang yang cepat mengambil keputusan, tetapi lemah di dalam melibatkan banyak pihak. Itu berdialog. Selalu kan mengatakan urusan nanti kalau dampaknya, misalnya penggusuran, contoh misalnya penggusuran terhadap normalisasi. Dia yang penting dibongkar dulu baru berdialog. Coba perhatikan rekomendasi dari Komnas HAM nggak ada yang ditanggapi. Lembaga tinggi negara itu lembaga negara tidak ada yang ditanggapi. Pengamat kebijakan publik Agus Mambagio menilai langgam kepemimpinan Ahok sedikit meniru gaya militer. Saya akui beberapa pekerjaannya baik kan, kayak Kak Sungai dan seterusnya memang bukan pekerjaan dia sendiri, tapi ketegasan dia untuk melakukan itu, misalnya mendenda yang selama ini melanggar KLB, melanggar macam-macam di bangunan kan tidak dikasih uang, ya sehingga tidak ada korupsi, terus dia minta dia suruh bangun apa. Itu hal yang baik terobosan, tapi sekali lagi hanya mulutnya. Terlepas dari sosok Ahok, mencermati dinamika jelang pilkada DKI Jakarta yang memanas, Agus berharap para politisi memberikan pendidikan politik yang bisa mencerdaskan rakyat pemilih. Nah itu yang saya bilang itu melelahkan dan membuat tidak memberikan pendidikan politik yang baik buat publik. Semua mencoba mencela, jadi antara yang mendukung dan yang tidak itu sudah menurut saya sudah. Gaya kepemimpinan. Persoalan itu cuma satu, mulutnya. Ya, dimana lagi kan secara ketimuran juga nggak baik karena kan semua sidang atau rapat dia kan di YouTube. Ya buat sebagian orang itu nggak dia santet aja udah bagus ya buat orang Indonesia. Jadi maksud saya hanya mulutnya saja. Meski kritik terus melanda gaya kepemimpinan Ahok jelang pilkada DKI Jakarta 2017, namun popularitas Ahok tetap tinggi. Bahkan di tengah kasus sumber waras dan 4 gulipat reklamasi Teluk Jakarta, Ahok belum tergoyahkan. Adalah Populi Center melalui surveinya yang menyebutkan tingkat kepuasan warga Jakarta terhadap kepemimpinan Ahok sebesar 81,5%. Sedangkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta sebesar 73,3%.
Untuk saat ini dari Ahok kita bisa melihat dari tingkat kepuasan terhadap kinerja dan kepemimpinan. Artinya masyarakat di sini cukup puas dan menganggap bahwa gubernur incumbent kredibel dan capable untuk mengatasi segala kerumitan masalah di DKI Jakarta. Terbukti misalnya dari banjir. Banjir yang awalnya itu benar-benar masuk dalam top 3 kasus yang harus segera diselesaikan di bulan April ini, banjir sudah tidak lagi masuk even dalam top 5 kasus yang harus diselesaikan. Ini kan artinya ada progres perbaikan. Terlepas dari metode survei yang digunakan, namun pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyoal soal netralitas hasil survei jelang pilkada. Kalau kita lihat, saya orang yang tidak percaya survei terus terang, karena survei itu dibuat sesuai dengan yang bayar kan. Jadi kalau mau pastinya dibayar ini. Jadi tidak ada itu. Jadi menurut saya ya, saya tidak terlalu percaya survei. Untuk referensi boleh. Lembaga Populi Center memang belakangan menjadi sorotan karena ada nama Suni Tanuwijaya di dalamnya. Suni disebut-sebut menjabat sebagai Dewan Penasihat Populi Center dan dikenal dekat dengan Ahok. Lantas, benarkah kinerja Ahok sebagai gubernur yang diyakini memuaskan sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan? Kami pun menelusuri data pembanding untuk menilai kinerja Ahok dan Pemprov DKI. Tim TV One akhirnya mendapatkan dokumen dari kantor Kementerian Dalam Negeri yang berisikan data pemerintah daerah terbaik 2016. Dalam dokumen itu disebutkan, ada 12 Pemda yang memperoleh penghargaan pemerintahan terbaik. Daerah tersebut kemudian sudah keterlaluan, bebas sih bebas, tapi sudah nggak jelas itu info dari mana, dia tambahin, dia timpa lagi, dia tambahin lagi. Nah, itu saya lagi itu tidak mendidik. Pilkada DKI Jakarta sudah dekat. Terlepas siapapun yang nantinya terpilih, publik harus mendapatkan sosok pemimpin yang terbaik dan memuliakan rakyatnya. Menjadi kritik keras Ketua Dewan Pembina Partai Amanat Nasional, Amin Rais, kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Amin bahkan meminta agar rakyat tidak memilih pemimpin dengan karakter arogan dan otoriter dalam Pilkada DKI mendatang. Partner kerja Ahok di DPRD DKI Jakarta mengakui bahwa Ahok memang memiliki langgam yang minus dalam dialog, diskusi, dan penyerapan aspirasi. Itu sudah lama sebetulnya saya cermati, saya amati fenomena seperti ini sejak Januari. Sejak Januari, kehidupan atau tatanan birokrasi Pemda itu, bahasa yang saya sering gunakan under press, dalam tekanan seorang gubernur yang menurut saya dalam melakukan leadership. Di dalam leadership itu salah satu poin pentingnya komunikasi itu tidak harmonis. Mencaci maki di depan publik, ya kan? Kemudian jarang memuji, sedikit memuji, banyak mencaci, itu kan menimbulkan psikologis yang berat buat bawahnya. Berdialog gitu dengan pimpinan itu tidak ada, maka pilihannya menurut mereka yang memilih mundur adalah pilihan yang terbaik. Walaupun menurut saya tidak seharusnya ya kalau Pak Gubernur membuka diri berdialog, saya kira tidak terjadi. Cuma kan Pak Gubernur kan selalu menutup dialog. Selain bekerja di bawah tekanan, akibat gaya kepemimpinan Ahok, setidaknya beberapa pejabat di lingkup DKI Jakarta pun mengundurkan diri. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai Ahok memiliki permasalahan dalam. Kalau seperti ini nggak dihentikan, ini akan jadi presiden bahwa politisi bisa ngomong kotor, bisa mengumpat, bisa menghujat dan lain-lain ya. Tidak layak jadi gubernur omongannya kotor ya. Jadi saya kira ini bukan perkara ras, bukan perkara agama, tapi saya pikir rakyat Jakarta perlu berpikir ulang. Karena kalau sampai dia ini menang, apalagi cita-citanya jadi presiden, waduh kayak apa ya. Nanti kita jadi orang punya pemimpin yang beringas, ya, yang bengal, dan kadang-kadang juga bengis. Ya. Saya tidak ada dengaling-aling. Kritik yang dilontarkan Amin Rais pun kemudian ditanggapi oleh Ahok. Amin Rais ya gimana ya, orang tua kita hargai kan. Tapi saya ingatkan Pak Amin Rais, tahun 2006 akhir, waktu saya jadi bupati, dia kasih saya penghargaan sebagai aktor
diktator demokrasi sesungguhnya. Aku dikasih pin dari Amin Rais. Dia masih baru selesai ketua MPR, dikawal datangnya di Ancol. Dia kasih saya penghargaan, terus dia ngomong gini sama saya titipkan perjuangan demokrasi reformasi Indonesia kepada kamu, kasih pin pakai emas lagi. Kamu ingat ini aja, mungkin dia udah tua pikun lupa. Kritik otokritik dalam kasanah demokrasi merupakan kelaziman yang seharusnya menjadi bahan renungan. Tanggapan Ahok yang dinilai serampangan justru membuat berang Partai Amanat Nasional. Bagaimana tidak? Amin Rais merupakan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional. Bukan Pak Amin yang pikun, tetapi Ahoklah yang pikun. Nah, karena dia lupa bahwa Pak Amin ketika menyematkan PIN itu ada titipan berat untuk reformasi ini. Ya kan, jaga demokrasi dengan baik, tata kerama, etika, tunjukkan cara memimpin yang bagus. Semua itu kan dilanggar oleh Ahok sekarang. Nah, jadi menurut saya Pak Amin nggak salah. Pemberian PIN itu nggak salah waktu itu. Nah, ada pesan tersendiri dari PIN itu. Nah, semuanya sekarang dilanggar. Menurut saya memang Ahok mesti melepaskan PIN itu, harus menyerahkan kembali kepada Pak Amin. Nah, jadi bukan Pak Amin yang pikun.